dimulai di tahun 1818 di mana sistem perbudakan mulai digunakan oleh segelintir orang demi mendapatkan keuntungan. Nah, di suatu lokasi di Amerika Serikat, seorang bocah bernama Abraham Lincoln berusaha membela temannya William yang digebukin oleh beberapa anak buah dari seorang pemilik perkebunan yang bernama Bart. Mengetahui anaknya dalam bahaya, ayahnya Abraham yang bernama Thomas langsung menolongnya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah kejadian itu, Thomas dan juga istrinya yang bernama Nancy dipecat oleh Bart, si pemilik perkebunan. Sekaligus Bart juga meminta kepada Thomas untuk membayar semua hutang-hutangnya. I like it paid in full within. Malam harinya, Abraham yang baru mau tidur tiba-tiba terbangun ketika dia mendengar pintu rumahnya yang terbuka, di mana dia menyaksikan bagaimana Bart memasuki ruangan dan mendekati ibunya. Entah apa yang dilakukan oleh Bart, namun yang pasti di pagi harinya, Nancy terlihat mengalami rasa sakit yang luar biasa. Seorang dokter kemudian dipanggil untuk memeriksa keadaannya, tapi meskipun begitu, nyawa Nancy rupanya tidak bisa diselamatkan. Setelah sang ibu meninggal, Abraham yang masih berduka kemudian mencoba menjelaskan kepada sang ayah perihal apa yang dilihatnya ketika sang ibu diserang. Namun meskipun sudah diberitahu, ayahnya ini ternyata tidak terlalu percaya, di mana dia malah meminta kepada Abraham supaya berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. 9 tahun kemudian, ayah Abraham telah meninggal dunia. Kini Abraham yang sudah tumbuh besar sedang berada di sebuah bar sambil merenungkan dendamnya atas kematian sang ibu yang belum terbayarkan. Di dalam bar, dia sempat bertemu dengan seorang pria bernama Henry yang mengajaknya berbicara. Tapi sayangnya karena Abraham tidak punya waktu untuk mengobrol, akhirnya dia pun pergi meninggalkan Henry. Ternyata Abraham pergi ke perkebunan demi memantau pergerakan Bart. Di sini Abraham menyaksikan si Bart sedang berbicara dengan atasannya yang bernama Adam perihal hasil panen dan juga tentang seseorang yang bernama Henry. Nah, segera setelah Adam pergi, Abraham lalu muncul dari bawah dermaga dan mengarahkan pistolnya. Namun sial, pistol yang akan digunakan oleh Abraham tiba-tiba macet setelah sebelumnya terendam di dalam air. Dari sana, Bart lalu berusaha mengejar Abraham sambil mengejeknya tentang kematian ibunya. Di dalam sebuah ruangan, Abraham lalu berusaha memperbaiki sekaligus mengisi pistolnya kembali, dan setelah selesai, sempat mengira kalau Bart sudah mati. Abraham kemudian membuang pistolnya, tapi nggak berapa lama berselang, Abraham kembali diserang oleh Bart yang sekarang sudah berubah menjadi vampir. Untungnya, si pria misterius yang bernama Henry muncul dan menyelamatkan Abraham. Pagi harinya, Abraham yang pingsan kini terbangun di rumah Henry. Begitu bertemu, Henry lalu memperkenalkan dirinya sekaligus menegur Abraham atas tindakan bodohnya yang mencoba menyerang seekor vampir tanpa persiapan apapun. Henry lalu mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang pemburu vampir. Abraham sempat meragukan cerita tentang vampir, namun setelah mengetahui kalau Bart bisa hidup kembali setelah tertembak di bagian kepala, akhirnya dia pun percaya. Henry menjelaskan kalau vampir itu memang nyata, dan bahkan banyak di antara mereka sangat aktif di dalam pemerintahan. Dari sana, Henry lalu berniat mengajari Abraham perihal bagaimana caranya membunuh vampir. Tapi dengan satu syarat, Abraham tidak boleh menggunakan kemampuannya itu untuk membalaskan dendam. Karena jika itu tujuannya, maka semua yang dipelajarinya bakal menjadi sia-sia. Sebelum mulai berlatih, Henry kemudian membawa Abraham ke gudang senjata miliknya untuk membiarkan Abraham memilih senjata apapun yang dia mau. Tapi alih-alih memilih sebuah senapan, Abraham rupanya lebih tertarik dengan kapak sebagai senjata utamanya. Dari sana, Henry kemudian membawa Abraham ke hutan dan memintanya untuk menebang sebuah pohon dalam satu kali tebasan. Mendengar hal itu, Abraham tampak bingung dan meragukannya. Namun pada saat Henry menyuruhnya untuk membayangkan hal yang paling dia benci, Abraham lalu mulai memikirkan Jack Bart sebagai sosok yang sangat dia benci. Awalnya, pukulan Abraham tampak begitu lemah, tapi setelah beberapa kali mengayunkan sambil mengingat tentang kematian ibunya, lived in fear. Yes, to protect her to all. To we.
Pelajaran berikutnya adalah bertarung di dalam kegelapan. Hal ini menjadi sangat penting karena beberapa vampir diketahui memiliki kemampuan untuk menjadi invisible. Wow. Oke. Singkat cerita, setelah di tempat cukup lama, Abraham kini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk memburu vampir. Setelah itu, Henry kemudian melapisi bilah kapak milik Abraham dengan menggunakan perak. Henry menjelaskan bahwa perak adalah kelemahan para vampir, sekaligus perak itu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Di sini, Henry lalu menjelaskan bahwa target mereka adalah menghabisi dua vampir terkuat yang bernama Fedoma dan abangnya yang bernama Adam, sosok yang menjadi atasannya Sibar. Adam dan Fedoma merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam terciptanya semua vampir yang berkeliaran di seluruh negeri. Nah, jadi pada saat para budak dari Eropa dibawa ke Amerika, Adam dan Fedoma melihat kesempatan itu untuk menciptakan sebuah kerajaan di bagian selatan Amerika, di mana mereka kemudian bersekutu dengan para pemilik budak demi memperbanyak anggota mereka. Karena itu, peran orang-orang seperti Henry atau para pemburu lainnya adalah untuk memastikan bahwa dunia ini akan tetap berada di tangan manusia. Beberapa tahun kemudian, Abraham sudah berpisah dengan Henry dan memulai petualangannya menjadi seorang pemburu di kota Springfield. Begitu sampai, Abraham kemudian mencoba untuk mencari penginapan. Namun karena dia nggak memiliki cukup uang, akhirnya dia menerima tawaran dari seorang pemilik toko yang bernama Speed yang menawarkan Abraham pekerjaan dengan imbalan tinggal di tempatnya. Nah, suatu hari ketika Abraham bekerja di toko, dia bertemu dan juga terpesona dengan seorang wanita muda yang bernama Mary. Mary datang bersama dengan tunangannya yang bernama Stephen, yang merupakan salah seorang calon pejabat. Di tengah obrolan mereka, Abraham kemudian menerima sebuah surat dari Henry yang memberitahunya tentang kemungkinan adanya seekor vampir yang bekerja di sebuah apotek di tengah kota. Mengetahui hal itu, Abraham yang sudah selesai bekerja dengan cepat mengambil semua perlengkapannya dan pergi untuk memburu vampir itu. Dalam pertarungannya, Abraham jatuh ke dalam perangkap, di mana dia sekarang digantung terbalik bersama dengan orang-orang yang telah diambil darahnya. Untungnya, Abraham dengan cepat berhasil melepaskan dirinya sendiri dan kemudian membunuh vampir itu. Acuy, tedek. Esok harinya, Speed berniat mengajak Abraham untuk pergi ke sebuah pesta, di mana di sana Speed ingin memberikan Abraham kesempatan untuk mendekati Mary. Berkat bantuan Speed, Abraham pada akhirnya memiliki kesempatan untuk berdansa dengan Mary, yang mana hal itu membuat tunangannya Mary yaitu Stephen menjadi cemburu. Gak berapa lama kemudian, Abraham kembali mendapatkan surat dari Henry perihal adanya seekor vampir yang bekerja di sebuah bank lokal. Ketika bertemu dengan vampir itu, Abraham sempat kewalahan pada saat menghadapi vampir itu yang rupanya si vampir memiliki kemampuan untuk menghila. Namun berbekal segenggam beras, Abraham pada akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu. Selama beberapa waktu, Abraham terus mendapatkan misi untuk melenyapkan vampir yang dia sendiri merasa kaget kalau ternyata ada sebegitu banyak vampir di sekitarnya. Nah, saking sibuknya dia membasmi vampir sampai-sampai membuat Abraham terganggu, bahkan pada saat dia sedang berkencan dengan Mary. Suatu ketika, Abraham memilih untuk mengatakan semua rahasianya kepada Mary, di mana dia menjelaskan bahwa selama ini dirinya bekerja sebagai pemburu vampir. Hal itu tentu aja membuat Mary nggak percaya. Tapi meskipun Mary tidak percaya, namun bagi Abraham hal tersebut penting untuk disampaikan. Karena itu bisa menjadi pengingat tentang seberapa bahayanya menjadi seorang pemburu. Yang mana itu juga membuatnya harus menjaga jarak dengan Mary. Nah, di tengah hubungan mereka itu, tanpa disadari, Bart ternyata sedang mengawasi Mary atas perintah Adam yang merasa curiga dengan kematian beberapa anggota vampir miliknya. Sementara itu, Abraham yang sedang berjaga di toko kedatangan seorang pembeli, yang rupanya pembeli tersebut adalah teman kecilnya si William. Will ini tersandung sebuah kasus setelah dia melepaskan beberapa budak di daerah selatan. Namun akibatnya dia malah diburu oleh beberapa pemburu bayaran. Bapaknya itu, dia membutuhkan bantuan Abraham sebagai pengacaranya. Karena sejauh yang diketahui oleh William, Abraham ini paham banget tentang hukum. Jadi dia berharap kalau Abraham mau membuatkan catatan hukum yang mengatakan kalau dirinya telah terbebas dari perbudakan. Dari sana, krunya kemudian bersantai di luar.
Tapi belum lama mengobrol, tiba-tiba para pemburu bayaran muncul dan menyerang William. Walk away, son. Cepat. Akibat kejadian itu, Abraham dan William kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Mary yang datang untuk menemui mereka mengatakan bahwa Abraham dan William bakal segera dilepaskan oleh pengaruh para senator kenalannya si Mary. Dari sini, Abraham lalu berpikir kalau dia nggak bisa tinggal diam perihal masalah perbudakan. Karena itu begitu terbebas dari penjara, Abraham lalu memulai kampanye politiknya untuk mengatasi masalah perbudakan dari perspektif yang berbeda. Abraham kemudian bertemu dengan seorang senator yang bernama Nolan yang menawarkan untuk menghubungkannya dengan seseorang demi memuluskan jalan menuju ranah politik. Setelah itu, Abraham lalu bertemu dengan Henry yang juga datang untuk mengingatkan bahwa mereka ini masihlah seorang pemburu vampir. Henry juga mengungkapkan bahwa sepertinya Mary sedang dalam bahaya, di mana Henry lalu mengatakan kalau sekarang adalah waktu yang tepat bagi Abraham untuk membalaskan dendamnya. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah kerumunan kuda yang sengaja dilepaskan. Abraham sempat terlihat kesulitan, namun setelah beberapa lama berjuang, dia pada akhirnya bisa menghabisi sosok yang telah membunuh ibunya. Sebelum tewas, Bert memberitahu bahwa mereka memang sedang mengincar Abraham, termasuk juga si Henry. Namun, satu hal yang membuat Abraham terkejut adalah ketika Bert mengabarkan kalau Henry ternyata juga adalah seekor vampir. Mengetahui kebenaran itu, Abraham lalu mencari Henry dan menemukan kalau Henry sedang memangsa seseorang di sebuah gang sempit. Menyadari serangan Abraham yang membabi buta, Henry pada akhirnya menceritakan semuanya. Jadi, pada saat Henry masih menjadi seorang manusia, dia bersama dengan kekasihnya yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dicegat oleh sekelompok vampir. Dalam kejadian itu, Henry berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Tapi ketika dia berhadapan dengan Adam, Henry malah babak belur. Bahkan kekasihnya dipaksa untuk menyaksikan bagaimana Henry digigit oleh Adam. Dan setelah selesai, giliran Henry yang kemudian melihat Adam menghisap semua darah dari kekasihnya itu. Henry sempat mencoba untuk menyerang Adam sekali lagi. Namun sialnya, secara hukum alam, ternyata vampir tidak bisa membunuh sesama vampir lainnya. Nah, setelah mengetahui kisah masa lalu Henry, Abraham kemudian memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan semua aktivitas perburuannya. Karena sudah tidak lagi menjadi pemburu, Abraham lalu melamar Mary, di mana dalam beberapa hari berikutnya, keduanya melangsungkan pernikahan. Henry yang mengetahuinya sempat datang menemui Abraham untuk memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham bisa membahayakan Mary. Dan benar aja, di hari berikutnya, Adam yang sudah mengetahui kalau Abraham adalah sosok yang telah membunuh Bar, kemudian memerintahkan Feduma untuk menculik William. Tahu kalau temannya telah diculik, Abraham lalu memulai misi penyelamatan bersama dengan Speed ke wilayah New Orleans. Di momen ini, Abraham sudah memberitahu Speed tentang siapa dirinya yang merupakan seorang pemburu vampir. Abraham tidak peduli apakah Speed percaya atau tidak. Namun yang pasti hal itu sengaja dia lakukan karena bagi Abraham, Speed ini merupakan seorang sahabat. Next, begitu sampai, keduanya kemudian tiba di sebuah rumah besar, tempat di mana mereka menyaksikan bagaimana William dan juga para budak sedang menari bersama dengan beberapa vampir. Situasi mendadak berubah pada saat Adam memberitakan para vampir untuk menyerang semua budak. Nah, Abraham yang mengetahuinya langsung mendobrak masuk dalam rumah, di mana kemudian terjadilah pertarungan antara Abraham melawan para vampir. Sialnya dalam kejadian itu, Feduma berhasil membuat Abraham terjatuh dan menjebaknya dengan menggunakan sebuah kursi.
Di sini, Adam kemudian memaksa Abraham supaya mau menghabisi Henry. Dan jika Abraham menolak, maka Adam mengancam akan menghabisi William tepat di depan matanya. Namun di saat situasinya mulai tidak terkendali, tiba-tiba Speed menerobos masuk dengan menggunakan kereta kuda. Setelah berhasil lolos, ketiganya kemudian bertemu dengan seorang wanita yang telah menunggu mereka di sekitar sungai. Dari sana, Abraham, Will, dan juga Speed lalu dibawa menuju ke wilayah Ohio, atau tepatnya ke sebuah gereja yang ternyata selama ini telah dijadikan tempat persembunyian bagi para budak yang berhasil melarikan diri dari Adam dan anak buahnya. Abraham yang sadar betapa mengerikannya praktek perbudakan, kemudian mulai melanjutkan karir politiknya lebih jauh lagi demi menghapus semua sistem perbudakan. Apa yang dipilih oleh Abraham lagi-lagi ditentang oleh Henry yang memperingatkan bahwa perbudakan adalah satu-satunya hal yang membuat para vampir tetap merasa puas dan hidup bebas di wilayah selatan. Tapi jika nantinya Abraham menghilangkannya, maka hal itu sama aja dengan membawa kehancuran bagi seluruh negeri. Nah, meskipun begitu, Abraham tetap tidak peduli karena yang terpenting baginya sekarang adalah membebaskan semua orang dari perbudakan. Karena itu mulai sekarang, dia menyimpan kapak miliknya. Dan sebagai gantinya, dia akan melakukan perlawanan lewat kata dan juga pikirannya. Singkat cerita, setelah berjalan cukup lama, Abraham akhirnya menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Di masa kepemimpinannya, banyak hal yang telah terjadi, termasuk pecahnya perang antara wilayah utara dan juga selatan, yang menyebabkan banyak kerugian di pihak utara. Bertahun-tahun kemudian, Abraham dan juga Mary lalu memiliki seorang putra yang diberi nama sebagai William, yang diambil dari nama sahabatnya. Nah, suatu hari, tanpa sepengetahuan mereka, Fedoma diam-diam menyusup ke gedung putih dan mendapatkan akses menuju ke kamar William, di mana dia dengan tega menggigit lengannya demi untuk membuat Abraham menyerah dalam usahanya menghilangkan perbudakan. Abraham yang mengetahui kalau anaknya sakit lalu dibuat terkejut ketika dia melihat tanda di tangan William, yang mana bekas luka tersebut sama persis dengan bekas luka penyebab kematian sang ibu di masa lalu. Beberapa hari kemudian, Abraham yang sedang menemani detik-detik kematian putranya tiba-tiba didatangi oleh Henry yang mengetahui perihal kejadian ini. Henry mengatakan kalau dia sebelumnya telah mengingatkan Abraham. Namun selain itu, Henry juga menambahkan dia dapat menghidupkan kembali putra si Abraham. Namun dengan syarat, Abraham harus mengajukan perdamaian dengan pihak selatan yang dipimpin oleh Adam, supaya tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Nah, pembicaraan mereka ini tanpa disadari ternyata didengar oleh Mary, yang kemudian meminta kepada Abraham untuk melakukan apapun demi mengembalikan putranya. Mary mengungkapkan kalau dia telah membaca buku harian Abraham baru-baru ini. Dan sejak saat itu, Mary akhirnya menyadari bahwa Abraham dulunya memang seorang pemburu vampir. Setelah pembicaraan itu, Abraham memutuskan untuk mengirimkan pasukan Unionnya ke medan perang. Pihak konfederasi yang berada di selatan lalu mendengar berita tersebut, yang kemudian mereka meminta bantuan kepada Adam untuk mengirimkan para vampirnya ke garis depan, di mana hasilnya para pasukan dari wilayah utara berhasil dihancurkan. Aim! Fire! They dropped their rifle. Berita tentang kekalahan itu lalu membuat Abraham menjadi semakin khawatir, apalagi jika pasukan pemberontak dan juga pihak selatan berniat menyerang balik. Di momen ini, Abraham yang sedang berbicara dengan Mary lalu teringat akan sesuatu, di mana dia baru sadar kalau para vampir itu memiliki kelemahan terhadap perak. Dari sana, Abraham lalu meminta kepada Speed dan juga William untuk menyita semua peralatan makan yang mengandung perak di seluruh negara bagian. Namun dalam situasi ini, Speed rupanya mengkhianati Abraham dengan membocorkan informasi itu kepada Fedoma perihal Abraham yang berniat memindahkan perak menggunakan jalur kereta api.
Smith sengaja melakukannya karena dia menganggap kalau apa yang selama ini dilakukan oleh Abraham telah membuat negara ini menjadi jatuh dalam kehancuran. Sementara itu, Abraham yang menyadari bahwa keterampilannya masih dibutuhkan, lalu mengambil kapak miliknya yang selama ini telah disimpan bertahun-tahun. Next, proses pengiriman perak melalui jalur kereta api kemudian dimulai. Kereta tersebut rencananya bakal masuk perak ke wilayah Gettysburg sebagai wilayah terdepan dalam peperangan ini. Di sisi lain, Mary bersama dengan para pelayannya yang sedang berupaya keluar dari kota Washington tanpa diduga bertemu dengan Adam dan anak buahnya. Beruntungnya, akibat suara kereta api yang terdengar oleh Adam, mereka kemudian lebih memilih untuk mengejar kereta itu ketimbang mengurusi istri sang presiden yang berniat meninggalkan kota. Yang padahal, Mary ini melakukan perjalanan atas perintah dari Abraham. Balik lagi ke kereta, di mana sekarang Henry tiba-tiba muncul dan mencoba memberitahu Abraham tentang Split yang telah mengkhianati dirinya. Di tengah perdebatan, para vampir kemudian mulai menyerang dan menaiki kereta. William adalah yang pertama diserang, namun untungnya dia berhasil mengalahkan beberapa vampir yang berusaha membunuhnya. Dari sana, Abraham kemudian bergabung di dalam pertarungan, di mana keduanya kembali mengalahkan beberapa vampir dengan menggabungkan keterampilan mereka. Di tengah situasi yang menegangkan ini, Abraham dan William kemudian harus menghadapi Adam yang menjatuhkan Abraham dengan satu tendangan dan mematahkan kapak miliknya. William juga sempat mencoba menyerang, tapi lagi-lagi si Adam hampir membuatnya terjatuh andai Abraham tidak menahannya. Sambil berusaha menyelamatkan William, Adam lalu mulai mengejek Abraham dengan mengatakan kalau dirinya sebentar lagi akan mengambil alih negara ini. Adam lalu dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk menggigit Abraham. Namun sial, yang dia gigit bukanlah leher Abraham, melainkan lengannya Henry yang datang untuk menyelamatkan Abraham. Selama pertarungan, mereka tanpa sengaja memecahkan salah satu peti yang ternyata peti-peti yang dibawa itu tidak berisi perak, melainkan bebatuan. Di sini, Adam akhirnya mengetahui kalau dia telah ditipu oleh Split yang rupanya semuanya ini adalah bagian dari rencana Abraham untuk mengumpulkan para vampir di satu lokasi. Split harus tewas setelah Adam yang merasa tertipu kemudian menggigitnya. Nah, kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba mulai keluar dari jalurnya pada saat melewati jembatan yang sebelumnya telah dibakar oleh Fadoma. Abraham dan William yang berada di kereta lalu berusaha mati-matian menjaga keseimbangan. Di momen ini, Adam yang marah lalu kembali menghampiri Abraham sambil menanyakan di mana dia menyembunyikan perak miliknya. Namun di saat Adam mulai menyerang dan tiba-tiba menghilang, Abraham dengan cepat mengikat jam tangan perak miliknya di tangannya dan kemudian Dalam kejadian itu, Abraham dan William berhasil selamat setelah Henry yang masih hidup datang menyelamatkan mereka dengan menahan kereta yang akan terjatuh dari atas jembatan. Keesokan harinya diketahui bahwa ternyata semua perak yang dikumpulkan dibawa oleh Mary dan semua pelayannya menuju ke markas pasukan yang ada di garis depan. Nah, di tengah proses pembagian perak, Mary tiba-tiba melihat Fadoma yang bersembunyi di sekitar mereka. Dari sana, Mary kemudian mengambil senjata dan menambahkan isinya menggunakan kalung perak milik mendiang putranya. Berkat perak yang digunakan, pasukan utara berhasil memenangkan perang melawan para vampir. Next, 2 tahun kemudian, Henry memberitahu Abraham bahwa para vampir yang tersisa sekarang telah melarikan diri dari Amerika. Karena itu, Henry lalu mencoba meyakinkan Abraham untuk mau menjadi vampir, sehingga nantinya dia bisa menjadi abadi dan terus berjuang melawan vampir selamanya. Namun meskipun begitu, Abraham rupanya menolak permintaan tersebut, di mana dia berpendapat bahwa menjadi vampir bukanlah satu-satunya cara untuk bisa hidup abadi,
Karena semua yang udah dia lakukan ini akan dikenang oleh sejarah, di mana hal itu terasa lebih abadi dari apapun yang ada di dunia ini. Di akhir film, tepatnya di zaman modern, Henry yang masih awet muda, kini mencoba mendekati seorang pria di sebuah bar di kota Washington. Henry ternyata masih melakukan perekrutan kepada seseorang demi menjadikannya seorang pemburu, sama seperti yang pernah dia lakukan kepada Abraham. Itulah tadi alur cerita film Abraham Lincoln Vampire Hunter yang dirilis di tahun 2012. Semoga kalian terhibur ya. Kalau gitu terima kasih buat yang sudah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.